Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Paramita Indrianingsih NIM 078 akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi yang dijalankan retail. Bisnis retail merupakan kegiatan yang terkait dengan penjualan atau pelanggan barang, jasa, ataupun keduanya. Penjualan atau pelanggan ini dilakukan secara sedikit-sedikit atau satu-satu langsung kepada konsumen akhir untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, ataupun rumah tangga. Bahkan retail ini juga bisa digunakan untuk keperluan bisnis atau untuk dijual kembali. Bisnis retail ini tidak hanya berfokus pada keperluan barang seperti sabun, minuman, deterjen, dan lain-lain. Penjualan retail ini juga dapat mencakup layanan jasa seperti potong rambut, cuci pakaian, penyewaan mobil dan sepeda motor, penyewaan peralatan musik, dan panggung pertunjukan, dan lain-lain. Bisnis retail ini pun tidak harus selalu dilakukan di sebuah toko, namun juga dapat dilakukan melalui telepon dan internet yang dapat disebut dengan non-retail. Berikut fungsi retail yang pertama yaitu melakukan kegiatan bisnis di lokasi yang nyaman dan mudah untuk diakses oleh pelanggan, seperti rumah-rumah, penduduk, lingkungan sekolah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu memberikan beragam produk sehingga pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan. Yang ketiga yaitu membagi produk yang besar sehingga dapat menjual produk tersebut dalam kemasan kecil. Yang keempat yaitu mengubah produk menjadi bentuk yang menarik. Yang kelima yaitu menyimpan produk agar dapat menyediakan produk untuk pelanggan dengan harga yang relatif tetap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, di sini saya Zeni Nurdiana akan melanjutkan mengenai fungsi-fungsi yang dijalankan oleh retail. Jadi tadi ada 10 ya. Terus ini saya akan melanjutkan yang keenam. Yang keenam, mereka itu membantu produsen untuk memindahkan kepemilikan produk kepada konsumen. Bisa juga itu dimaksud dengan jual beli atau bisa dimaksud dengan jual beli ya teman-teman. Terus yang ketujuh ada perpindahan barang melalui distribusi. Terus yang kedelapan ada memberikan informasi baik itu dari pelanggan maupun pemasok barang. Jadi retail itu juga mencari juga memberikan informasi. Terus yang kesembilan ada memberikan jaminan produk bahwa produk tersebut layak untuk diperjualbelikan dan memiliki kualitas yang bagus. Selanjutnya yang ke-10, yang terakhir, memberikan fasilitas kredit atau sewa. Seperti halnya penyewaan mobil, itu kan menyediakan fasilitas kredit ya. Jadi seperti itu. Banyak juga, bukan hanya mobil, motor. Biasanya kan ada barang-barang yang barang-barang rumah tangga yang dikreditkan. Jadi fungsi-fungsi retail yang dijalankan itu seperti itu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Faldrun Alhamam, NIM 228, akan menjelaskan materi selanjutnya pada pertemuan bisnis retail kali ini. Saya akan menjelaskan bahwasanya bisnis retail itu dapat diklasifikasikan menjadi 6 bagian seperti yang sudah dijelaskan di makalah. Bagian yang pertama itu adalah retail berdasarkan kepemilikan bisnis. Jadi contohnya retail berdasarkan kepemilikan bisnis itu seperti halnya toko waralaba atau biasa disebut dengan franchise store. Terus selanjutnya yang kedua, klasifikasi bisnis retail itu ada retail berdasarkan kategori barang dagangan. Jadi ada toko khusus, toko serba ada, dan lain-lainnya. Jadi nanti pada klasifikasi ini nanti dikategorikan retail tersebut itu memiliki toko-toko khusus, seperti khususnya toko khusus pakaian, nanti ya di situ menjual pakaian. Terus toko khusus buku, dan dia itu berarti menjual toko yang isinya itu buku. Dan serba ada nanti ya ada seperti halnya ada sembako, ada makanan, ada buku, seperti itu.
Jadi klasifikasi bisnis retail yang kedua adalah itu tadi. Terus untuk selanjutnya klasifikasi bisnis retail yang ketiga adalah bisnis retail itu diklasifikasikan berdasarkan luas area atau penjualan. Jadi nanti ada yang kalau areanya segini kecil, biasanya itu kurang dari 100 meter persegi, itu biasanya nanti disebut dengan small store atau toko kecil seperti kios, seperti itu nanti sebut itu. Terus minimarket itu nanti biasanya besar, agak besar, sekitar 100 sampai 1000 meter. Terus ada supermarket sekitar 1000 sampai 5000 meter ya. Hypermarket lebih besar lagi. Jadi nanti itu klasifikasi yang nomor 3. Untuk klasifikasi bisnis retail yang nomor 4 adalah diklasifikasikan berdasarkan paritel tanpa toko. Jadi nanti Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Fadilah, NIM 12405183184. Nah, di sini saya akan melanjutkan penerangan tentang klasifikasi retail dari Mas Yanur tadi, yaitu tentang retail berdasarkan kepemilikan. Nah, retail berdasarkan kepemilikan ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama bentuk perorangan. Jadi pengelolaan bisnis langsung yang ditangani oleh pemiliknya. Yang kedua yaitu ada chain store, yaitu merupakan kelompok toko-toko yang dimiliki oleh satu perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada franchise, yaitu bisnis ini yang diperoleh dengan membayar biaya franchise yang ditambah dengan presentase dari laba bulanan. Selanjutnya yaitu klasifikasi retail berdasarkan jenis barang, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu retail general line dan retail limited line. Oke, selanjutnya yaitu ada pengelompokan bisnis retail. Nah, bentuk bisnis retail ini yaitu ada yang berdasarkan format toko. Di sini retail yang berorientasi pada bidang-bidang yang diantaranya makanan, convenience store, supermarket, supercenter, grosir, dan hypermarket. Dan yang kedua itu ada retail berdasarkan format retail, yaitu ada retail barang dagangan umum atau store, yang diantaranya ada specialty store, variety store, department store, off-price store, dan factory outlet. Yang kedua ada non-store juga, yaitu diantaranya ada katalog, penjualan elektronik, penjualan melalui surat, vending machine, pemasaran langsung, penjualan melalui telepon. Sekian